Ya, kembali di Lansa dan pemirsa untuk selanjutnya sebelum kita melanjutkan diskusi kita dengan Pak Martinus dan Mas Febri, di ujung telepon sudah terhubung dengan Herman Suryatman, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selamat siang, Pak Herman. Ya, selamat siang. Iya, dengan Carlos dan Poppy di studio, ada juga Pak Martinus dan Mas Febri. Hasil survei anti korupsi yang dilakukan Polling Center dan Indonesia Corruption Watch atau ICW, Pak Herman menyatakan selain polisi tadi, kita udah diskusi dengan Pak Herman, Pak Martinus. Ini CPNS adalah juga merupakan sektor terkorup di Indonesia. Komentar Anda seperti apa? Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih ya ke ICW atas surveinya. Dan ini belum menjadi masukan bagi kami di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tetapi apabila kita bedah ya, salah satu penyebabnya sebetulnya karena warisan persepsi. Warisan persepsi. Karena bagaimanapun juga dulu ya, berbicara tentang seleksi CPNS itu kan berapa nyogok, harus nitip ke siapa. Dulu obrolan warung kopi seperti itu. Tetapi sebetulnya sejak tahun 2013, kita sudah menggunakan komputer assisted test. Jadi memang sudah ada perbaikan sistem. Apalagi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara terkait dengan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara, termasuk di dalamnya proses rekrutmen, seleksi CPNS, itu harus berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Dan mulai 2014, itu semua pengadaan CPNS itu menggunakan komputer assisted test dalam pelaksanaan tes kompetensi dasar. Bahkan ini kita mulai sejak usulan formasinya. Pak Herman, bagaimana kemudian kita bisa memastikan bahwa apa yang dikerjakan oleh komputer itu tidak misalnya diintervensi oleh personal tertentu misalnya, dan bahwa memang ada temuan 59% ya kalau tidak salah Mas Febri ya, 59% CPNS itu rawan suap begitu? Ya, sekali lagi kami tegaskan ya, dari ICW sendiri yang kami simak, salah satu penyebabnya ini warisan persepsi. Karena dari sisi sistem sebetulnya sekarang sudah ada perbaikan yang signifikan. Ya, dengan menggunakan CAT, Computer Assisted Test, sebetulnya tidak ada lagi celah untuk bermain. Tidak ada lagi celah untuk memanipulasi. Karena pada saat peserta testing CPNS mengerjakan soal, setelah itu langsung hasilnya bisa ketahuan. Dan itu bisa dimonitor oleh siapapun. Bahkan mohon izin, Putri Bapak Presiden, Mbak Kahiyang, tahun 2014 karena tidak memenuhi passing grade tidak masuk. Bayangkan, Putri Bapak Presiden saja seperti itu. Tentu ini satu satu perkembangan yang harus kita syukuri dan Kementerian Pan-RB akan menjaga ini dan meningkatkannya. Hanya saja persepsi hari ini memang ini harus diperbaiki dan ini tugas humas sebetulnya, tugas kami untuk mendiseminasikan, untuk mengkampanyekan bahwa seleksi CPNS saat ini berbeda dengan masa lampau. Pak Herman, ini seleksi CPNS kan akan berjalan, khususnya Kementerian Pan-RB ini nanti akan dilaksanakan tanggal 1 Agustus hingga 31 Agustus ya Pak ya. Saya membaca ada sekitar 19.210 lowongan untuk mengisi beberapa jabatan di sana. Ini tesnya seperti apa agar masyarakat lebih tahu dan lebih tersosialisasi lagi? Dan mungkin bisa menggaransi bahwa tidak ada suap di sana. Insya Allah kami garansi. Jadi Pak Menpan kemarin sudah menyampaikan ya bahwa seleksi CPNS 2017 ini yang dibuka itu untuk formasi khusus. Jadi bukan formasi umum. Jumlahnya pun sangat terbatas 19.210. Dan itu hanya untuk 3 ya kualifikasi. Yang pertama untuk calon hakim. Calon hakim ya bukan hakim, calon hakim. Yang kedua untuk petugas lapas. Yang ketiga analis imigrasi. Nah, 3 formasi itu yang akan dibuka. Dan pendaftaran dimulai tanggal 1 Agustus nanti. Itu dilakukan secara online. Pendaftaran dilakukan secara online. Jadi harus berhati-hati karena kalau salah input, salah entry, itu dipastikan tidak bisa registrasi dengan baik. Jadi yang pertama kemudian dalam pelaksananya nanti kami jamin ya 100% menggunakan komputer assisted test. Jadi tidak ada lagi peluang untuk nitip-nitip. Nitip-nitipin, kemudian tidak ada lagi peluang untuk sogok-sogokan. Kalaupun ada oknum yang menawarkan, itu patut diduga penipuan.
patut diduga penipuan. Jadi langsung saja laporkan ke penegak hukum. Baik, Pak Herman, tahan sebentar. Kalau misalnya punya waktu untuk tahan sebentar, kita akan coba berbincang dengan Pak Martinus dan juga Mas Febri. Kita ke Pak Martinus. Kalau saya ingat beberapa pekan yang lalu mewawancari juga Pak Setio Wasisto soal kinerja Polri ke depannya di Hari Bayangkara kemarin. Dikatakan bahwa sebenarnya orang yang mau masuk kepolisian itu punya kemampuan, tapi kadang kemudian tidak percaya diri begitu, untuk akhirnya kemudian membayar dan akhirnya ya padahal dia lolos dengan kemampuan diri sendiri. Ada budaya-budaya seperti ini yang terjadi. Itu mungkin juga terjadi di tes CPNS. Sebenarnya mampu, tapi tidak pede. Apa yang seharusnya kemudian dilakukan oleh Polri agar tidak terpancing hal-hal seperti ini? Mampu tidak pede itu maksudnya? Jadi dia sebenarnya tidak mampu, percaya diri, tidak percaya diri gitu. Ya, jadi memang itu ya kembali lagi bahwa itu terbangun ya, persepsi seperti itu terbangun yang kemudian berakibat kepada calon-calon polisi yang akan datang. Justru hal-hal seperti ini katanya menjadi pemicu hadirnya ya joki-joki atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan. Bahkan ada yang ingin menjadi penembak di atas kuda. Artinya bahwa dia menembak di atas kuda itu kan belum tentu kuda yang mana yang kena ya. Tapi dia berupaya supaya kemudian dia menerima uang dan orang itu tes saja, yang kemudian tes itu apakah menang atau kalah. Kalau menang uangnya dia ambil, kalau kalah dia kembalikan uangnya, atau bahkan ada sebagian dia bilang ini buat ini, buat ini, buat ini, terus udah habis separuh gitu. Nah ini yang sering terjadi dan beberapa sudah kita proses ya. Nah sekarang sudah tidak ada lagi itu. Kita tanya ke Pak Herman. Pak Herman, di lingkungan Kementerian PAN-RB yang menangani seleksi CPNS seluruh Indonesia, adakah kemudian ditemukan seperti ini? Anak yang berkualitas, seseorang yang memang punya kemampuan, tapi karena tidak pede akhirnya harus membayar. Untung-untung lulus, kalau enggak juga gimana gitu Pak? Ya, dapat kami informasikan bahwa faktanya di lapangan ada sebagian ya, beberapa lah di antara masyarakat yang belum percaya diri. Bahkan saya sendiri menerima beberapa SMS dari andai tolan ya, teman yang menyampaikan harus menyiapkan berapa asal dibantu anak saya. Itu kan mencerminkan ketidakpercayaan diri. Ini persoalan persepsi saja. Karena sebetulnya sekarang sekali lagi pengadaan CPNS berbeda. Berbeda, saya kira di Polri pun tidak jauh berbeda ya. Objektif, transparan, dan kompetitif. Jadi betul-betul lulus atau tidak tergantung dari kompetensi, tergantung dari kemampuan anak. Jadi tidak ada cara lain selain mempersiapkan diri. Tidak ada cara lain. Jadi nitip ataupun memberikan sejumlah uang itu sia-sia. Tidak ada kaitannya, tidak ada korelasi, tidak ada relevansi. Ya kecuali kalau memang bersedekah ya, bersedekah itu di luar jangkauan kami. Ya, Pak Herman, tahan sebentar, saya mau ke Mas Mas Febri, ini gimana Anda menanggapi persoalan ini? Ini pollingnya yang tidak benar-benar sinkron atau bagaimana? Atau memang permasalahan persepsi? Polisi dan Menpan RB udah sekuat tenaga loh Pak. Iya. Jangan dibaca bahwa survei seperti ini polisi dan Kemenpan tidak melakukan apa-apa. Banyak sudah dilakukan. Tapi nampaknya Pak ya, oleh masyarakat ini masyarakat nih Pak, karena yang di responden ini rumah tangga Pak. Itu nampaknya belum dirasakan. Nah, gitu Pak. Bagaimana perubahan-perubahan di kepolisian, perubahan-perubahan di Kemenpan RB, terutama rekrutmen PNS itu dirasakan oleh masyarakat. Itu sebenarnya intinya. Soal metodologi, ini survei kuantitatif, juga ada kualitatif. Survei kuantitatif itu berdasarkan sampel peluang, probability sample. Tidak ditentukan, penentuannya itu berdasarkan pengacakan secara statistik, kaidah-kaidah statistik. Ya, bahkan juga teknik samplingnya itu multi-state random sampling, setiap provinsi, kabupaten kota sampai ke desa, sampai rumah tangga itu ditentukan oleh kaidah-kaidah statistik. Jadi tidak ditentukan. Nah, soal tadi itu ada angka 56% rekrutmen PNS dan 50% kepolisian, itu bukan berarti 56% dari rakyat Indonesia mengatakan rekrutmen PNS korup. Enggak. Ini bukan pemilu 50% bukan begitu ya. Okay. Tapi 50% dari orang yang berinteraksi ya dalam rekrutmen CPNS, 50% orang yang berinteraksi dengan kepolisian.
Oke. Itu mengaku Mas pernah Febri, saya memberikan potong. uang Ini secara rekrutmen dengan kepolisian atau berinteraksi dengan kepolisian? berinteraksi. Berinteraksi ya. Dari 50%. Nah, yang berinteraksi dengan polisian dari 2.235 itu sekitar 10% sampai 20%-nya. Oke. Nah, dari 10% 20% itu separuh diantaranya mengatakan pernah diminta uang secara ilegal. Kita tanya ke Pak Martinus. Pak Martinus, Mabes Polri sendiri punya inspektorat begitu, mengawasi bagaimana internal. Masih ditemukankah ada interaksi-interaksi seperti ini terhadap oknum-oknum tertentu Tadi di kan dalam? sampelnya itu 2.300. 2.300. Mas Febri tadi bilang 10% ya. 10% berarti 230. 230. Ya. 50%-nya jadi sekitar 100 lebih gitu ya. Ya. Nah, ini kan mereka yang disurvei. Nah, kita ingin pertanyakan lagi begini, bahwa secara teori mereka yang berada di perkotaan dan mereka yang ada di pedesaan itu proses penegakan hukum kita berbeda. Kalau mereka yang berada di perkotaan, kita nilai bahwa mereka sudah mengerti hukum. Maka begitu dia pelanggaran, kita langsung tindak. Kalau di pedesaan tidak bisa seperti itu. Ada upaya-upaya menyampingkan pidana yang ada untuk kemaslahatan di sana. Karena kita tahu bahwa pedesaan kita guyup, ada patembanan di sana, ada kekeluargaan di sana, yang kemudian apabila kita melakukan upaya hukum, itu bisa berakibat kepada terjadi gangguan ketertiban di situ. Karena yang berkelahi misalnya adalah tetangganya, gitu ya. Tapi kalau kita untuk daerah perkotaan, kita strike, ada pelanggaran, maka akan dilakukan penegakan hukum. Baik. Nah, ini kan berbeda. Ya. Nah, kita ingin tahu juga pedesaan itu di mana, gitu ya. Apakah ini pedesaan perkotaan atau tidak? Satu lagi ada begini, apabila mereka satu contoh kecil ditilang lah. Sekarang sudah banyak yang bukan polisi lagi yang memulai untuk terjadinya pungli itu, tetapi pelanggar itu sendiri. Kenapa? Karena dari birokrasi yang kita ada, bagaimana seseorang pelanggar itu kemudian harus datang ke pengadilan, kemudian harus menunggu waktu sidang, menyita waktu. Sehingga lebih baik mereka menitip uang seperti itu. Itu yang kemudian disalahgunakan dan sekarang kita batasin. Tidak ada lagi uang dititip kepada polisian untuk membayar denda. Adanya e-tilang misalnya sekarang ya? Iya, e-tilang sekarang. Demikian juga mereka yang penegakan hukum. Baik. Ya, jadi mereka yang ingin dipanggil atau katakanlah mereka yang akan dijadikan tersangka, tentu berupaya supaya jangan menjadi tersangka. Nah, peluang-peluang itu sekarang kita minimalisir. Baik, Pak Martinus, kita juga masih akan bertanya sebenarnya ke Pak Herman kalau masih ada di ujung telepon soal interaksi yang dikatakan oleh Mas Febri tadi di Menpan RB. Usai jeda pemirsa, kami masih kembali dalam perbincangan ini.